biasa. Salam. Haleluya, haleluya. Kiranya kabar yang baik, hari-hari yang baik selalu ada pada kita semuanya. Saudara, suatu kehormatan saudara. Kalau Bapak kita itu memenuhi kebutuhan kita, ya, itu suatu kehormatan bagi dia. Suatu kebanggaan Bapak itu kalau memenuhi kebutuhan kita. Tapi suatu kehinaan jika Bapak kita itu tidak bisa mencukupi keperluan kita, saudara. Jadi sekali lagi Bapak itu pasti, saudara, sangat suka untuk memenuhi kebutuhan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan Allah mencukupi segala keperluanmu, kebutuhan menurut kekayaan kemuliaannya. Jadi sekali lagi segala kebutuhan tentunya yang saudara butuhkan itu, saudara, Allah itu sangat senang untuk memberikannya, saudara. Bahkan kadang yang tidak kita minta pun diberikan. Saudara perhatikan bangsa Israel bagaimana dia dipelihara dengan makanan yang dari surga. Ketika ada hujan, Tuhan berikan hujan. Ketika zamannya Elia dan macam-macam, saudara, ketika tidak ada air, Tuhan kasih air. Jadi sekali lagi Tuhan itu sangat ingin memberkati kita, mencukupkan keperluan kita, sehingga kita tidak perlu khawatir. Karena dia mengatakan dalam Matius 6 itu jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Karena apa? Dia itu sanggup untuk memenuhi kebutuhan kita. Tentunya yang dia dipenuhi itu sesuai dengan apa yang kamu perlukan. Kalau yang tidak sesuai dengan yang kamu perlukan, kamu minta, ya tidak dikasih, saudara. Karena dalam kitab Yakobus dikatakan kamu berdoa, tapi kamu berdoamu salah. Kamu minta untuk keperluan hawa nafsumu, tapi kalau untuk yang kebutuhanmu yang paling mendesak pasti dia kasih. Saudara. Pertanyaannya, kenapa sampai hari ini kok belum dikasih saya, Tuhan? Karena Tuhan tahu apa yang ada di dalam dirimu. Kalau dia kasih karena memang dia ngerti lebih jauh dari apa yang kita tahu. Tidak mungkin seorang bapak, kita sebagai bapak di sini tidak ingin memberikan kepada istri, anak-anaknya ketika dia minta. Kalau dia punya pasti akan dikasih, saudara. Kan begitu bapak-bapak, saudara. Bapak-bapak itu kalau punya tuh pasti dikasih untuk istri dan anak-anaknya. Bahkan dia rela untuk dirinya sendiri pun dia kadang-kadang tidak pedulikan. Sepenting istri dan anak-anak dicukupi, kan begitu. Itu sama dengan bapak kita, saudara. Tapi ketika saudara punya anak 10 tahun, minta sepeda motor, ya tidak mungkin saudara akan beri. Karena memang dia belum waktunya untuk mendapatkan sepeda motor itu kan. Nah itu seperti itu bapak, dia tahu ketika aku beri, kamu tidak akan mampu. Oleh sebab itu dia tunggu dulu sampai kamu mampu. Jadi artinya kita jangan sampai pernah merasa kecewa dengan bapak ketika pergumulan kita belum dijawab. Justru disitulah kita akan semakin lebih lagi kepada Bapa untuk lebih mengetahui lagi apa yang Bapa akan berikan. Sekali lagi, ketika kita mau mengawali hidup, saudara, mengalami hari-harimu, perhatikan baik-baik. Ketika kita tuh selalu ingat akan kebaikan Tuhan, akan saudara seringlah saudara itu selalu ingat apa yang sudah Tuhan tolong kepada kita, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ketika saudara ingat kebaikannya, ingat apa yang sudah dia berikan kepada kita, saudara pasti tidak akan pernah meninggalkan ibadah. Saudara tidak akan pernah meninggalkan doa saudara. Bahkan saudara tidak akan mungkin meninggalkan pelayanan. Pasti itu saudara. Karena kita tahu, oh iya Bapak ini sudah sangat luar biasa bagi saya sakit disembuhkan. Bahkan ketika saya kekurangan dia berikan. Tidak mungkin seorang yang sudah pernah ditolong dengan luar biasa dari bapaknya akan untuk ibadah itu bolong. Jadi saudara harus ingat ketika saudara mau mungkin malas, capek mau ibadah, tapi ingat, oh iya Tuhan sudah menolong aku ya. Tuhan pernah memberikan mujizat-mujizatnya ya. Ya wis. Jadi seperti itu saudara. Ketika saudara mau mungkin aku mau melayani begitu, tapi ingat ketika saudara pernah ditolong oleh dia, sebetulnya dia tidak bentuk balas apa-apa. Tapi sebagai rasa cinta kita kepada Bapa. Seorang anak pasti begitu. Seorang anak itu kepada bapaknya itu pengen membalas pasti. Mereka semua itu pasti ingin membalas kebaikan bapak ibunya pasti, saudara. Dia mesti berpikir nanti kalau aku sudah kerja aku pengen memberkati bapak ibu, pasti itu. Nah itu sama. Jadi sekali lagi orang yang selalu ingat akan kebaikan Bapa,
Saya yakin orang itu dengan bapaknya dia akan pernah main-main, mesti akan selalu yes. Dia akan sungguh-sungguh dengan bapaknya, dia akan menghormati bapaknya, dia tidak akan pernah meninggalkan ibadah, dia akan pernah meninggalkan pelayanan. Karena sekali lagi dia yang sudah mencukupi, menyembuhkan, memberkati, memberikan perlindungan setiap hari. Nah itulah yang iblis kadang-kadang mengganggu kita. Nah, tema khotbah hari ini adalah ingatlah Tuhan. Ini berbicara tentang Nehemia 4 ayat 1 sampai 23. Perhatikan, tipenya Tuhan itu seperti ini, pekerjaan Tuhan itu membangun, menghidupkan, menyelamatkan. Itu Bapa. Bapa itu seperti itu. Pengennya membangun, menyelamatkan, menghidupkan, yang mati jadi hidupkan, saudara. Memberkati, segala sesuatu. Dia tidak pernah memberi penyakit atau apapun, menyembuhkan dia, membebaskan, itu Bapa. Yes, jadi segala sesuatu mungkin saat ini saudara punya pergumulan dengan hal macam apapun, pasti dia pengennya menolong saudara, pengennya membebaskan saudara. Karena tidak perlu khawatir dengan Bapa kita, saudara. Asal satu, setiap kita melangkah dalam hidup kita ada dua pilihan. Yang pertama saudara perhatikan, ada dua pilihan saudara perhatikan. Saudara hidup menyembah Tuhan, melayani Tuhan, atau melayani dunia. Ini pertama, hidupmu itu tujuanmu harus begitu. Ketika saudara mau melangkah setiap hari, kita tuh mau melayani Tuhan, menyembah Tuhan, atau menyembah dunia, atau menyembah iblis. Itu saudara harus garis bawahi. Karena ketika tujuanmu benar untuk menyembah dia, memuji dia, itu luar biasa. Ya, jadi sekali lagi ketika engkau pilihannya iblis seperti ini dikatakan, menghancurkan, merobohkan, membunuh dan membinasakan. Ini kan ceritanya tentang tembok Yerusalem yang ingin dibangun oleh Nehemia. Kita buka di dalam Nehemia 4 ya. Jadi setiap kita mau membangun tembok, ya, tembok itu berbicara pemisah perlindungan. Pasti iblis itu tidak suka. Saudara mau membangun tembok tentang ibadah, tembok tentang keluarga, saudara, tembok tentang keuangan, tembok tentang pekerjaan, pelayanan, mesti ada saja gangguannya. Karena itu sudah memang iblis tidak suka. Saudara, karena melayani itu dia tidak suka, saudara. Oleh sebab itu dia akan tawarkan bagaimana caranya supaya saudara tidak melayani. Bagaimana saudara tidak worship net, bagaimana saudara tidak ibadah minggu, bagaimana caranya. Dia supaya saudara tidak melakukan itu. Kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok Nehemia, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi? Nehemia 4 ayat 1 sampai terus ya. Yang lemah ini, apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing-puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu itu. Jadi sekali lagi garis bawahi bahwa iblis tidak suka saudara membangun tembok. Tembok keluarga, tembok macam-macam itu tidak suka saudara. Inginnya dia itu merobohkan, menghancurkan keluargamu, menghancurkan pekerjaanmu, menghancurkan pelayananmu, menghancurkan masa depanmu itu. Jadi ketika saudara mulai membangun, jangan heran kalau saudara banyak gangguannya. Ya, ibadah aja banyak gangguannya, ya, berdoa aja banyak gangguannya, semua masih banyak gangguannya. Karena apa? Dia ingin merobohkan itu. Yang pernah saudara lihat ya, setiap kita membangun tembok, yaitu keluarga, keuangan, pekerjaan, masa depan, iman, pelayanan, doa, iblis akan berusaha menghentikannya. Ini Sanbalat, Tobia dan kru-krunya ingin menggagalkan pendirian tembok Yerusalem. Tapi saudara perhatikan ini, salah satu cara iblis untuk menghentikan pembangunan tembok yaitu melemahkan iman saudara. Seperti tadi dia ngolok-ngolok, apakah, kata-kata apakah itu sering akan terjadi dalam diri kita. Apakah kamu bisa menyelesaikannya? Apakah kamu bisa untuk membayar hutangmu? Apakah kamu bisa untuk masa depanmu? Apakah engkau bisa anak-anakmu? Apakah engkau bisa itu, saudara. Jadi sekali lagi selalu ada kata seperti itu merendahkan kita, mengolok-ngolok kita, itu saudara. Apakah bisa?
Jadi sekali-sekali saudara percaya bahwa itu sesuatu intimidasi yang memang sengaja dia berikan. Tapi saudara harus tetap percaya. Nah ini harus tetap percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang tidak bisa. Wah ini saudara. Jadi ketika intimidasi aku apakah bisa, apakah ini. Saudara ganti, pasti di dalam Tuhan bisa. Pasti di dalam Tuhan bisa. Ya, mengolok-olok, mengejek, merendahkan, membuat kekacauan. Katakan apakah bisa itu tadi saudara. Jadi sekali lagi saudara jangan mau diintimidasi apakah bisa. Amin. Yes. Loh benar saudara. Natal apakah dananya ada? Tenang wae saudara. Yes. Pembangunan tenang wae saudara. Banyak info update terbaru tapi belum saya sampaikan. Nanti tidak iblis ngerti, tidak digagalkan saudara. Karena saya kulisannya guyang-guyu pembangunan. Karena saya sudah yakin dan percaya. Saya punya mimpi sesuatu yang terbaik diberikan untuk bangsa ini, untuk kota ini saudara. Menara doa 24 jam. Wah, ada terus rumah doa saudara ya. Saya punya mimpi yang baik untuk persembahan Tuhan. Masa Tuhan saya punya suatu mimpi yang baik. Engkau tidak akan menjawabnya doa ini. Yes. Jadi sekali lagi tahun ini ya ini tahun yang spesial saudara. Saya senang dengan jemaat yang ada ini saudara. Amin. Dari yang terkecil ini mereka semua saya percaya akan ada urapan-urapan yang besar. Saya sungguh-sungguh hatilah pada Tuhan. Ayo worship-net datang Sekali lagi datang worship-net saudara. Ya, doa persekutuan bersama-sama itu penting. Karena ketika saudara bersekutu bersama-sama itu api itu akan terus menjalar saudara kesatuan hati. Senjata iblis yang paling utama. Ini perhatikan. Ini paling utama saudara. Kekecewaan. Jadi jangan pernah kecewa dengan Tuhan saudara. Ketika doamu belum dijawab. Karena ketika saudara kecewa dengan pokok persoalan keluarga kan mesti kecewa dengan pasanganmu, kecewa nanti ada masalah pasti. Saudara keluar dari pekerjaan mesti kecewa dengan atasanmu atau kecewa dengan rekan kerjamu. Semua yang terlibat kecewa dengan gembalamu keluar kan begitu kan saudara. Semua yang berpola dengan kecewa itu efeknya pasti bermasalah semua. Karena senjata dia yang paling ampuh itu dibuat kecewa. Kain dan Habil ketika kecewa persembahannya tidak diterima, lihat. Ketika Elia kecewa kenapa aku seorang diri seperti itu, dia pengen mati. Semua dasarnya itu mesti kecewa dulu. Jadi sekali lagi ketika saudara ada kecewa, tolak roh kecewa 1, 2, 3. Tolak roh kecewa 1, 2, 3. Suamimu, istrimu, anakmu bagaimanapun jangan pernah kecewa. Karena ketika benih kecewa itu ada, sudah perpecahan pasti akan terjadi, saudara. Yes. Itu yang iblis ingin taburkan kepada itu kecewa. Kecewa dengan segala apapun itu membawa dampak yang tidak baik. Tapi ketika saudara mulai bersyukur dengan keadaan itu, iblis lari tunggang langgang, saudara. Kecewa lawan dengan bersyukur. Kecewa itu harus dilawan dengan rasa bersyukur. Tapi kalau kita turuti kecewa itu, lihat, pasti efeknya itu tidak baik. Segala sesuatu yang dilandasi dengan kecewa itu tidak baik. Dan iblis senjata yang paling ampuh itu kecewa, saudara. Ya, jadi karena ketika kita mulai kecewa, maka lihat bisa dengan mudah melakukan dosa, kejahatan, pelanggaran firman Tuhan. Anak kecewa dengan orang tuanya, akhirnya pergaulan bebas. Istri kecewa dengan suaminya, selingkuh, macam-macam saudara, karena kecewa. Ya, jadi sekali lagi ingat, jangan pernah kecewa 1, 2, 3. Sudah, apapun keadaan kita jangan pernah kecewa, apalagi kecewa dengan Tuhan. Sedikit pun saudara harus percaya dengan Bapamu. Aku tidak akan pernah kecewa. Aku tidak akan pernah kecewa. Tapi nanti lihat ketika pulang siap-siap dikecewakan, saudara. Yes, tapi tidak apa-apa, saudara ya. Tidak perlu kecewa. Semua ketika kita dengan bersyukur, kecewa yang itu akan mendatangkan mujizat malah, saudara. Amin. Yes. Orang yang mengecewakanmu, lihat, akan berubah menjadi baik bagimu.
Yes, saya itu sering dikecewakan. Tapi akhirnya orang yang mengecewakan itu menjadi baik dengan saya. Penyebab kecewa, ya ini saudara perhatikan, kalau di dalam pembangunan ini yaitu kelelahan fisikmu. Saudara punya beban yang berat dalam hidupmu, itu gampang kecewa. Orang-orang yang gampang kecewa itu orang-orang yang sudah punya latar belakang yang seperti ini. Hidupnya susah, itu gampang kecewa saudara. Hidupnya susah itu gampang kecewa. Saudara. Sakit tidak sembuh-sembuh itu gampang kecewa. Jadi ketika sudah bergumul dengan pergumulan apapun, jangan pernah kecewa. Bersyukur saja dengan Tuhan. Sukacita dengan Tuhan. Lihat, beda hasilnya saudara. Karena bersyukur itu melebihi segalanya. Itu kekuatan emosi yang bisa mengalahkan segala sesuatunya saudara. Setiap hari belajar bersyukur dengan keadaan. Yes, bersyukur dengan keadaan. Ya, terus dikatakan cara menghadapi intimidasi iblis ini saudara. Ketika di dalam ayat yang ke-6 perhatikan, ketika dicemooh, direndahkan saudara, ya, Nehemia ini saudara. Ayat yang ke-6 dia. Tetapi kami terus membangun tembok itu. Saudara mungkin dicemooh, diolok-olok apa bisa apa, tetap dikatakan maju terus membangun tembokmu, tembok doamu, mbok bangun. Tembok ibadahmu tambah dibangun. Tembok keluarga semakin erat. Dibangun semakin maju terus saudara. Itu kekuatan kita. Justru jangan mundur ketika sudah diolok-olok, jangan mundur. Itu dikatakan tetapi kami terus membangun tembok, lihat, tetap terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Jadi sampai terjadi. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Masalah kita kan ketika kita tidak dijawab doa, ketika pergumulan kita itu tidak dijawab, sehingga mulai kendor semuanya. Doamu kendor, apapun kendor. Seperti koyone, alah sing tak kerjake ora enek hasil apa-apa. Jangan berkata seperti itu saudara. Kelihatanmu di sini tidak ada hasilnya, tapi sebetulnya ada hasilnya, amin. Manusia kan kelihatannya aku kira ada hasilnya pelayanan lo. Mungkin saudara tidak menit, tapi lihat anak-anakmu akan diberkati nanti saudara. Amin. Sing nerima yang lainnya, istrimu akan diberkati. Kelihatannya pelayanan ini kayaknya alah celekete gereja kecil, tapi hasilnya saudara. Perhatikan. Loh, saya itu selalu tak ingat-ingat, oh iya, jebolan sini anak-anak muda ini luar biasa loh. Kuliah ya luar biasa loh. Dari pelayanan-pelayanan mereka kan. Ya, dari bapaknya yang rohani, yang pasti lihat anak-anaknya juga. Jadi jangan kita melihat dari sekarangnya, nanti lihatan saudara. Itu akan merembet kemana-mana saudara. Yes. Jadi maju terus, diolok-olok dia apa, maju terus. Dan ini Nehemia tetap maju terus. Tapi ketika saudara maju terus, sing ganggu semakin marah terus. Semakin kita maju, semakin dia marah. Dikatakan ketika Sanballat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangatlah marah. Jadi ketika saudara mulai maju terus, banyak doanya, banyak apa, dia sebetulnya sangat juga marah. Tapi sekali lagi di sini firman Tuhan, cara menghadapi itu maju terus. 1, 2, 3. Ya, itu kuncinya. Perempuan Kanaan, lihat, iblis Tuhan Yesus tidak menjawab pun, tidak digagas, maju terus dia. Maju terus. Bartimius disuruh berhenti berteriak, maju terus dia. Maju terus intinya. Ngotot, ngeyel, itu maju terus. Dan itu yang menyentuh hatinya Tuhan. Orang yang maju terus itu yang menyentuh hatinya Tuhan. Mungkin kadang dia seperti tidak gagas, tidak dijawab. Tapi ketika saudara maju terus, ketuklah, mintalah, carilah. Itu kan kerja semua. Itu yang terjadi saudara. Saya pernah khotbah kemarin, iman itu jangan pasif, aktif. Piye carane Tuhan? Dengan doa puasa ora iso,
tambahi lagi dengan opo. Dengan apa. Banyak cara supaya aku membuktikan maju terus. Nah itu. Doa seminggu 2 kali ramanti, tambah. Seminggu. Wah. Tambah. Piye carane? Lah itu akan Tuhan ngerti hatimu, imanmu, maju terus orang ini. Wis tak tolak, maju terus. Tambah teriak, lihat. Bartimeus begitu disuruh berhenti berteriak, tambah kenceng. Nah, ini loh. Yang Tuhan cari itu yang tambah kenceng. Jadi saudara kalau punya pergumulan jangan santai, tambah kenceng saudara. Doa tambah kenceng saudara. Betul sih, itu yang dia inginkan seperti itu, sing tambah kenceng. Jangan kasih kendor, lihat Nehemia maju terus, tambah kenceng. Perhatikan ketika si Elia berdoa minta hujan turun, sampai 7 kali kan dia tambah kenceng, tambahi terus doanya, powernya tambahi terus sampai dijawab. Pernahkah kita seperti itu, ditambah terus powernya doa sampai dijawab? Atau di tengah jalan tiba-tiba nek iki ngliyot sedelok meneh, pulih meneh, jangan gliyat-gliyot saudara. Jangan gliyat-gliyot, jalan itu nek menggak-menggok gampang pusing. Tapi nek jalan itu lurus, orang gampang pusing. Jadi belajar untuk tetap konsisten, jangan melihat-melihat saudara. Itu menunjukkan hatimu. Yes, dikatakan sini yang kedua, doa dan berjaga-jaga. Di ayat 9 saudara perhatikan. Dalam Nehemia 4 ayat 9. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Doa berbicara iman, penjagaan berarti tindakan. Nah, iman itu harus ada tindakan. Sambil berdoa dia melakukan tindakan, yaitu menjaga mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot. Nah ini salah satunya lagi, saudara perhatikan. Jadi tindakan. Ada doa, ada gerakan-gerakan. Ya saudara, ketika diolok-olok itu ada gerakan. Lah saudara punya ada gerakan saat ini. Apa yang ada gerakan yang harus saudara lakukan? Jangan hanya kau terima ning pandom wae saudara. Tidak apa wes, ada gerakan. Begitu ada gerakan, imanmu bergerak, Tuhan akan bergerak. Kan saya selalu sampaikan begitu saudara. Berarti kan ketika sudah mulai bangun ya. Kemarin saya ditelepon sudah, ada telepon saudara. Kaget saya tiba-tiba telepon. Tapi tidak tak bocor ke saya saudara. Loh. Begitu kita mulai hari kemarin Senin, lihat. Tuhan mulai bergerak. Orang telepon saya. Jadi saudara harus bergerak untuk mendapatkan iman yang luar, mewujudkan imanmu itu saudara. Yes. Amin. Tuhan bawa doamu. Tuhan bawa saudara. Punya komitmenmu, seperti saya punya komitmen saudara, waktu sesuatu yang tak komit tak tambahi saudara, kan begitu saudara ya. Yang ketiga, jangan takut. Ayat 14 saudara. Kuamati semuanya lalu berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, jangan takut terhadap mereka. Saudara jangan takut dengan masa depanmu saudara. Yes. Jangan takut terhadap anak-anakmu. Tidak perlu takut saudara. Jangan takut terhadap masa depan cucu-cucumu. Jangan takut saudara. Itu hanya intimidasi iblis. Asal hidupmu di dalam kebenaran, saudara bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Tidak perlu takut dengan apa yang akan terjadi esok. Itu bagiannya Tuhan. Bagian kita hanya menyenangkan hati dia, menyukakan hati dia, melayani hati dia. Amin. Jadi jangan ikut dunia, ikut Tuhan saja. Yes. Ditawari apa dengan dunia? No. Tawaran dunia itu godaan saudara. Sekali lagi, kalau saudara ditawari dunia itu godaanmu saudara. Sesuatu yang sudah melenceng dari firman Tuhan, godaanmu saudara. Yes, sekali lagi jangan mau ditawari dengan dunia. Untuk mengalihkan pandanganmu. Kenapa kita takut? Karena saudara sudah beralih pandanganmu dari Tuhan.
Jadi kalau kita sudah takut berarti pandanganmu sudah beralih dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan jangan takut. Dan aku bukan memberi roh ketakutan. Tuhan kan tidak pernah Tuhan memberikan roh ketakutan. Jadi ketika kita takut saudara, berarti pandanganmu bukan Tuhan lagi saudara. Dunia. Kalau engkau memandang dunia engkau tidak akan tenang. Ulang lagi. Kalau engkau melihat dunia, hidupmu tidak akan pernah tenang. Ekonomi kayak gini, semua gini, tidak akan tenang. Piye gini, tidak akan tenang. Totolan sepi, itu tidak akan tenang. Kalau engkau melihat ke dalam dirimu sendiri, memang keadaanku jadi kayak depresi dewi, saudara. Lihat, kalau engkau melihat dunia, orang akan tenang hidupmu. Mesti nek kuwatir engko tak mangan piye. Sekarang online piye ngene-ngene terus. Sudah melihat dunia. Nek melihat keadaanmu dewe ke dalam depresi, kok yo ngene-ngene, kok ngene-ngene. Tapi kalau engkau melihat Yesus, lihat, tenang. Wes to sak umek sak bingung-bingungmu ketika saudara nyembah Dia, mujud lihat tenang hatimu. Pasti tenang saudara. Pasti tenang saudara. Saya tuh heran saya tuh. Sebetulnya banyak kebutuhan saya itu saudara. Tinggal sedikit renovasi itu tinggal sedikit. Tapi lihat, ada ketenangan dalam diri saya. Kenapa? Saya percaya Tuhan menyediakan. Rasa ketakutan apapun hilang, saudara. Karena saya percaya pasti. Amin. Jadi ketakutan itu saudara harus ingat, saudara pandangan saudara sudah mulai beralih. Begitu Petrus beralih pandangannya kepada Yesus tenggelam. Kan saudara punya kalau memang dari saudara percaya Tuhan itu ya benar-benar percaya. Yes. Gunakan firman Tuhan sebagai senjata yang paling ampuh, kan pedang roh. Di dalam ayat 17. Ayat 17 dikatakan seperti ini. Yang membangun di tembok orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, lihat. Dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Iso ndak saudara? Sijine kerja, sijine nggo senjata. Artinya apa saudara? Engkau melakukan aktivitas apapun dalam hidupmu, jangan lupakan firman Tuhan sebagai pedang roh tadi saudara. Amin. Jadi saudara jangan lupakan firman Tuhan sebagai pedang roh. Wah saudara punya apapun pekerjaan, jadi bisnis apapun lah. Tapi ingatlah firman Tuhan ini saudara. Harus menjadi peganganmu itu pedang roh. Dia ingat, satu bekerja, tangannya satu memegang senjata. Pedang rohan firman. Amin. Yes. Ingat. Apapun boleh kau lakukan, tapi firman Tuhan tetap yang menjadi sesuatu. Karena ketika orang yang kuat firmannya tidak akan beralih saudara. Risto tawaran apa-apa. Tidak akan beralih saudara. Lambok hari ini mungkin ada perjanjian untuk terima uang. Karena ini orang yang ibadah. Ya ibadah dia. Terima ditolak itu saudara. Seperti saya pernah saksikan itu ketika ada orang HMC yang melayani di sini. Ngomong sama saya, Pastor, hari ini saya itu teken kontrak 200 juta. Tapi karena saya sudah on melayani di Solo, ya wes tak lepas 200 juta. Tapi besoknya dia pulang ke sana telepon saya. Pastor, orangnya datang kembali pastor. Memperbarui kontraknya lu. Seperti itu saudara. Kita katakan orang yang sudah betul-betul kebaikan Tuhan itu seperti itu. Ditawari tidak mau dia. Perhatikan sekalipun dikatakan yang kemarin saya khotbahkan. Perapian yang menyala-nyala. Andai kata Tuhan tidak menjawab pun, aku tetap tidak akan menyembah. Kan iman ada 3 saudara. Saudara harus tegas. Ketika dia suruh menyembah kepada buatannya patung itu saudara, Nebukadnezar, tidak mau kan. Tegas dia tetap. Bahkan kalau Tuhanku tidak menjawab pun, aku tidak mau loh. Betul-betul tegas saudara. Lah itu yang iman yang seperti itu lihat, akhirnya lihat dia terima, tidak akan terbakar perapian. Saya ingin kita tuh di tempat ini seperti itu iman kita. Daniel tidak nyembah,
hukum mati. Sekalipun lihat, dia jalani tidak hukuman, jalani, masukkan di gua singa, tapi lihat tidak mengena. Mungkin saudara akan mengalami juga ketika saudara hidup dalam firman Tuhan, mengalami penderitaan, tapi lihat bebas, lolos, ada jalan keluar. Ingat ya, tetap mengalami loh. Daniel begitu tidak tetap berdoa 3 kali sehari, tidak mau dia. Orang yang dalam Tuhan sudah ngerti, ingat kebaikannya Tuhan, ingat kasihnya Tuhan, cintanya, tidak mungkin saudara mengganggu hubungannya dengan Tuhan. Suami istri kalau sudah cintanya tenanan, lambo enek sing Delila cantik bengese mengor-mengor buah kok semot dan bengek ora akan melu saudara. Karena dia sudah cinta banget dengan istrinya. Perhatikan saudara. Tapi lihat kalau tidak ada cinta, enek sing buah kok semot ngelambinin doer listrik seraka api mesti kentel-kentel saudara. Karena apa? Tidak ada cinta. Orang yang cinta dengan Tuhan sungguh-sungguh ditawari kau apa? No, dia lebih baik dari segalanya. Dia sudah memberi kehidupan saya. Dia sudah memberkati, melindungi saya. Dia jauh lebih berharga. Lihat saudara, ketika orang mencari harta yang berharga, begitu dia menemukan mutiara yang indah, lihat, tinggalkan semuanya saudara. Harta yang indah dia temukan di situ, tinggalkan pekerjaan, jual semua untuk mendapatkan sesuatu. Kenapa? Yesus itu lebih berharga dari segalanya. Jadi kalau engkau melayani itu akan dirobohkan, ingat, semua itu pengennya dirobohkan saudara. Harusnya saudara itu berhasil, jadi tidak berhasil. Karena dia robohkan. Ya, sekali lagi di sini bahwa saudara ingat loh kasihnya Tuhan. Kalau engkau cinta dengan Tuhan akan seperti itu saudara. Tidak akan tergoyangkan apapun. Kau akan mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Yes, amin. Nah, Tuhan aja ngomong yang menghentikan badai, yang membelah lautan. Itu kan luar biasa saudara ya. Obat untuk rasa takut, nah ini saudara catat ini. Pokoknya nek saudara sudah mulai deg-degan, khawatir, iki mulai tagihan Tuhan, iki mulai tagihan. Percaya. Tidak usah takut saudara. Amin. Ada jemaat di Pacitan saudara. Tagihannya gede-gede. Tapi orang itu orang yang luar biasa untuk menabur pekerjaan Tuhan. Lolos terus saudara. Dia selalu kesaksian dengan saya, lolos terus saudara. Ini saudara lihat. Yang pertama, ingatlah Tuhan. Ingatlah kebaikan Tuhan. Sekali lagi saya terlalu ingat. Orang yang ingat kebaikan Tuhan, yang pernah ditolong Tuhan. Orang disungkan saudara. Orang itu kalau sudah pernah ditolong oleh seseorang, dia pasti akan sungkan dengan orang itu saudara. Sekarang saya perlu tanya, saudara sungkan tidak dengan Tuhan? Ketika saudara tidak ibadah itu sungkan tidak dengan Tuhan? Ketika saudara tidak berdoa itu sungkan tidak dengan Tuhan? Dan dia sudah menolongmu loh saudara. Pasti orang yang sudah pernah menolongmu, saudara akan sungkan dengan dia. Dikatakan ini, dikatakan, ingatlah kebaikan Tuhan di masa lalumu. Hitunglah berkat-berkatnya. Sekarang hitungan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Saudara kuliah diterima di mana, di UN, di UGM, di Atmajaya, di Salatiga. Ingat kebaikannya saudara. Ingatan itu. Itu bukan kekuatanmu saudara betulnya. Itu berkat dari Tuhan. Kalau saudara ingat kebaikan, lihat dikatakan berkat yang sudah banyak diberikan kepadamu. Lihatlah betapa setianya dia. Pasti saudara akan bahwa Tuhan itu, Tuhan terima kasihmu itu tidak terhitung nilainya. Aku bisa langsung kerja. Wah, terima kasih Tuhan. Lain-lainnya sulit kerja, aku bisa kerja Tuhan. Ini pasti saudara akan sama Tuhan tuh, wah, berewangi tenanan saudara. Lah itu yang akan menunjukkan iman dilihat Tuhan tuh di situ itu saudara. Semakin kau sama Tuhan seperti itu, kan dikatakan prioritas utama dengan carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka ditambahkan. Ketika prioritasmu dengan Tuhan bener ojo wedi saudara. Kata-kata itu muncul tuh ketika kalau engkau sudah dalam Tuhan, semua akan ditambahkan semuanya. Amin. Sekarang ayo ingatlah ketika mulai takut, khawatir, ingat kebaikan Tuhan. Oh iya aku pernah ditolongin Tuhan. Oh iya ya aku ini. Oh iya berarti aku rasa wedi lagi Tuhan. Karena mujizatmu dulu dan sekarang tetap sama Tuhan. Wah amin. Yang kedua, jangan alihkan pandanganmu dari Tuhan. Kita baca dalam Mazmur 27.
Wah, ini luar biasa, inilah Daud yang istimewa ini, sudah lihat. Daud istimewa, saudara. Begitu Siklak dibakar, ingat Tuhan dia. Tanya pada Tuhan dia. Bukan tanya pada rumput yang bergoyang, saudara ya. Tanya pada Tuhan. Aman dalam perlindungan Allah loh. Perhatikan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut loh? Tidak ada yang ditakuti. Daud itu, saudara. Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapa aku harus gemetar. Renek, saudara. Karena dia sudah banyak ditolong Tuhan. Dia sadar dia itu hanya gembala 32 ekor saja. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendiri akan tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, lihat, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Perhatikan, iki loh yang diminta Tuhan tuh. Orang yang wedi ini apa-apa. Kenapa? Dia percaya dengan Tuhan. Sebab dia percaya dengan Tuhan. Ini iman yang betul-betul sudah levelnya luar biasa. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingin, diam di rumah lu. Sampai minta dengan Tuhan, aku pengen diam di rumah Tuhan. Enak tak kayak ngono, saudara? Ada ndak yang seperti itu, saudara? Aku pengen tinggal di rumahmu Tuhan, yang ku ingini loh. Luar biasa, saudara ya. Saya berharap nanti kalau wah ini ada 24 jam tuh, saudara bisa setiap hari ke sini, saudara. Nyanyi dewi dengan Tuhan. Waduh, saya bayangkan, saudara, Bu Indang habis yang ini mampir sedelok doa nih gini, doa dewi. Wes, haleluya Bu Indang. Ya, semua ya, mau mampir Bu Rita bar saka kantor, wah tak mampir sedel tak doa sik setengah jam. Wah ning kene lagi mulai, wah luar biasa, saudara. Apa sih deket-deket kene kari nyabrang mlebu doa. Sepanjang waktu ada doa malam luar biasa, silahkan, saudara. Saya bayangkan, saudara, hebat luar biasa. Bu Sapitri doa, nek bendino doa ning kono wis rantit, wis ora dodolan ya. Haleluya. Dodolan Bu ya, selama masih kuat ya. Berkarya Bu. Lihat ya, kembali ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati, lihat, baitnya. Berarti apa? Hadirat Tuhan itu sudah dinikmati sama dia. Tuhan itu sudah dinikmati sama dia. Bisakah saudara pernah menikmati Tuhan? Levelmu sudah berusaha menikmati Tuhan. Wah, sudah cintamu semakin jero. Nah, saudara bisa nyanyi, cintaku semakin jero banget. Tapi nggih apa ya tenan. Ya, tapi harapan saya kalau sudah cintamu jero dengan Tuhan, tenanan, saudara. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Lihat, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku. Sekelilingku aku dalam kemahnya. Aku mau mempersembahkan kurban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermaksud bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihlah aku dan jawablah aku. Lihat, hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Jadi lihat, tidak ada takutnya Daud. Karena dia percaya dengan Tuhannya. Amin. Yes. Jadi mulai hari ini rasa takut apapun saudara harus mulai lawan. Ya. Yang terakhir, bersyukurlah. Itu yang bisa mengalahkan iblis. Saudara. Rasa kecewa apapun, ketika saudara bersyukur terima kasih, doamu segera terjawab. Saudara. Buktikan, saudara. Bersyukur dengan keadaanmu. Lihat, iblis kalah. Iblis itu kalah dengan bersyukur. Tapi kalau kita bersungut-sungut, dia senang. Saudara kecewa, dia tambah senang. Saudara ngeluh, tambah senang. Itu yang dicari, saudara. Itu yang dicari, saudara. Itu yang dicari. Jadi ketika saudara bersyukur, itu kemenanganmu. Itu kemenanganmu, saudara. Satu kali lagi katakan, ayo kita bersyukur. 1, 2, 3. Itu kemenanganku. Ya, bersyukurlah. Itu kemenanganmu, saudara. Iblis kelepek.